Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan maraknya aplikasi-aplikasi yang mungkin saat ini bermunculan untuk mempermudah kita sebagai konten kreator untuk membuat konten-konten, bukan hanya konten yang mungkin satu jenis ya, bahkan puluhan jenis konten kita bisa buat di aplikasi, termasuk di aplikasi AI. Nah, yang jadi pertanyaan, apabila kita hanya memanfaatkan konten-konten yang disediakan oleh aplikasi AI, kalau memang kita tidak bisa mengeditnya, apakah channel kita akan aman monetisasinya? Atau bahkan nanti channel kita sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan syarat monetisasi, tapi channel kita gagal? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Aplikasi AI memang bisa mempermudah kita membuat konten, membuat musik, tetapi kalau kita bisa mengeditnya. Kalau kita sama sekali tidak bisa mengeditnya, alangkah baiknya buat konten yang betul-betul konten hasil karya kita sendiri, ya. Sejelek apapun, seburuk apapun konten yang hasil karya kita sendiri, saya yakin kok perkembangan channel kita itu akan terlihat di suatu saat nanti, termasuk mungkin kalau isi kontennya betul-betul bermanfaat. Kalau kita memang tidak mau capek, kita hanya duduk di rumah dan kita memanfaatkan konten-konten yang disediakan di aplikasi AI, karena di aplikasi AI kita hanya tinggal mengetikkan di penelusuran konten apa yang mau kita buat, itu akan muncul. Nah, kalau kita bisa mengeditnya mungkin akan aman. Dari video short kita bisa ambil di aplikasi AI, dari video panjang kita bisa ambil dari aplikasi AI. Tapi kalau memang bisa mengeditnya aman, aman kok, banyak para konten kreator yang memanfaatkan konten-konten yang di aplikasi AI. Tapi kalau memang tidak bisa mengeditnya, ya alangkah baiknya akan bagusnya buat konten sendiri ya. Nah, kalau sahabat semua, mungkin di saat kita memanfaatkan konten aplikasi AI, yang pertama kita bisa memasukkan narasi suara kita. Setidaknya kita memasukkan narasi suara kita itu sesuai dengan konten yang kita ambil dari aplikasi AI. Contoh aplikasinya seperti animasi. Di animasi tersebut bagaimana caranya konten animasi tersebut ada suara kita. Itu akan lebih aman kalau menurut Abah ya. Kenapa? Ya kalau udah ada narasi suara kita, mungkin pihak itu pun menganggap konten kita yang dibuat oleh kita sendiri. Nah, itu ya. Karena Abah yakin di tahun 2025 ini banyak konten kreator yang bermunculan untuk bisa menghasilkan uang di YouTube. Bahkan banyak pula yang berangan-angan bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan juta hanya dengan manfaatkan konten-konten yang disediakan oleh aplikasi. Mungkin karena kita melihat di beberapa channel, wah, hanya dengan membuat konten seperti ini yang diambil dari aplikasi ini, kita bisa mendapatkan puluhan juta. Nah, yang kita harus betul-betul teliti, disinilah kita sebagai konten kreator pemula nih, memang perjuangan kita dari nol itu sulit. Yang pertama karena channel kita belum disebarluaskan dan channel kita itu belum dikenal oleh para subscriber, karena kan subscribernya belum banyak. Kalau subscriber kita banyak dan konten kita bermanfaat, di situ pun akan berkembang channel kita, terus meningkat penontonnya. Selagi ya memang betul-betul penonton atau subscriber di channel kita itu membutuhkan konten kita ya. Kalau kita tergoda membuat konten-konten yang disediakan oleh aplikasi, bukan hanya aplikasi EA sebetulnya aja. Coba aja di Play Store kita cari untuk membuat konten-konten apa yang mudah, itu kita bisa ya. Tetapi ya, apakah nantinya channel kita aman, dan apakah betul-betul di saat kita sudah membuat konten seperti itu bisa menghasilkan puluhan juta. Jadi betul-betul harus pintar kita ya. Di sini harus pintar. Kalau kita membuat konten, misalkan hanya membuat konten menggunakan aplikasi ini,
bisa menghasilkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Cek dulu channelnya udah buat belum konten seperti itu. Karena kalau memang betul-betul dia buat konten seperti itu dan penontonnya bisa meledak. Nah, misalkan Cadel Gboy membuat konten, cara membuat konten seperti ini bisa menghasilkan puluhan juta. Nah, sudah jelas-jelas sahabat juga mungkin ngecek. Coba cek dulu nih di video shotnya ada nggak hasil buatan konten seperti itu. Kalau memang tidak ada, oh berarti ini pembohongan dong. Kenapa? Kalau memang betul-betul sudah bisa mendapatkan gaji puluhan juta membuat konten seperti itu yang dipakai oleh yang diambil dari aplikasi tersebut, ya mungkin channel saya pun akan bikin seperti itu. Kenapa? Ya ingin channel saya juga bisa dapatkan gaji puluhan juta. Karena yang jelas-jelas, kalau yang mungkin belum tahu berapa sih hasil YouTuber itu, ya mungkin anggapan kita ya untuk saat-saat ini mungkin yang baru bermunculan nih, karena ambisi yang kita kejar itu adalah pendapatannya besar tanpa memikirkan pola pikir yang jernih. Konten yang di channel kita itu apa sih, apa yang mau kita kembangkan, apa bakat yang ada pada diri kita yang mau kita kembangkan di platform YouTube terutama ya. Kalau kita mau jadi YouTuber, sudah pasti yang kita persiapkan adalah apa bakat kita. Di saat kita bakatnya mungkin melukis atau main musik ataupun yang lainnya, kita kembangkan. Nah, kalau memang betul-betul sudah bisa disukai oleh penonton, itulah konten kita akan bisa mendapatkan hasil ya. Kalau kita YouTuber pemula, banyak yang mungkin sudah saat ini yang berkorban sampai jutaan bahkan puluhan juta untuk bisa jadi konten kreator, tetapi hasilnya belum terlihat, mungkin akan kecewa. Kalau mungkin kita sebagai konten kreator yang tidak bermodal, mungkin kalaupun kita gagal tidak akan kecewa. Tapi kalau kita gagal nih, tapi kita sudah mengeluarkan modal, nah itu yang membuat kita sedikit kecewa ya. Pastinya akan merasa kecewa karena udah mengeluarkan modal sekian-sekian. Katanya kalau jadi YouTuber itu kita bisa dapat gajian puluhan juta, tetapi hasilnya belum terlihat sama sekali ya, karena pengaruh pertama video kita sepi, kedua pendapatannya juga minim. Nah, yang membuat kecewa pasti hal seperti itu ya. Jadi intinya prinsip sebagai kita konten kreator, yang jelas konten kita betul-betul konten yang original dan akan disukai oleh penonton ya. Ini adalah motivasi buat para YouTuber pemula. Jangan sampai salah langkah yang mengakibatkan gagal kita jadi YouTuber ya. Banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan, terutama para YouTuber pemula yang bermunculan di tahun 2025 karena berpikiran bahwa pendapatan YouTube itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta, sehingga mereka terlalu ambisi, tetapi akhirnya mereka terjatuh. Kita akan merasa kecewa. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.